Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak. IKN fix mangkrak. Prabowo blokir anggaran pembangunan IKN karena proyek Jokowi nggak guna buat rakyat. Guys, dari kemarin sikap Prabowo ke... Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara. Apa? Putrajaya jadi kota mati? Kan yang sekarang yang kena batunya IKN ya, yang katanya bakalan mangkrak, bahkan sudah diberhentikan, diblokir untuk pembiayaan IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu supportnya deh dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada sebuah video yang disuruh tag di TikTok Mas Farhan dan disuruh reaction kepada Mas Farhan. Apa dia videonya? Yang kemarin ada pemuda Indonesia yang mengatakan di dalam ruangan, di dalam seminar, dan menyampaikan bahwa kota yang gagal yaitu kota Putrajaya. Dan di situ penyampaiannya memang sudah amburadul dan salah ya para sahabat. Karena Putrajaya itu bukan yang menjadi ibu kota daripada Malaysia, melainkan menjadi ibu pejabat atau parlemen yang seperti tempat kantor-kantor, office-office macam itu, yang ibu kotanya tetap Kuala Lumpur. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, kemarin juga sempat menyombongkan diri para netizen-netizen tentang adanya IKN yang dibangun di ibu kota Nusantara di Kalimantan. Dan ternyata sekarang dinyatakan stop dulu. Mungkin pembangunannya entah sampai kapan. Ada juga pengamat politik di Indonesia seperti Rocky Gerung, dia menyampaikan mungkin atau 35 yang mungkin kalau sudah mau siap ke 35 tahun ke atas macam itu. Atau ada juga sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya Indonesia akan menjadi Indonesia emas di tahun 2004. Indonesia emas atau malah Indonesia cemas ini para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa aktivitas IKN saat ini yang dikatakan akan menjadi kota terbengkalai dan mangkrak macam itu. Ini dia videonya. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kita mulai dengan gambar ini Pak, tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Tuh kali sepi Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam, sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula ya.
dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Bang, apa benar IKN mangkrak, buang-buang anggaran? Menarik nih. Kita baca beritanya. ASN batal pindah ke IKN Januari, ditunda sampai waktu tak ditentukan. IKN ini kan dibikin buat jadi pusat pemerintahan yang baru. Kemarin banyak banget tuh beritanya. Katanya mau ada taksi terbang, terus bakal ada tiang listrik yang bisa menjawab arah. Sekarang pertanyaannya, mana? Kita positive thinking aja. Mungkin itu semua masih nyangkut di DC Cakung. Soalnya untuk sekarang jumlah gedungnya juga masih belum memadai. Makanya ASN pada batal pindah ke sana sampai waktu yang belum ditentukan. Ini bisa kebaca dari Tel Kompas yang ini. Kalau untuk menjawab pertanyaan mangkrak atau enggak, untuk sekarang kita belum tahu. Semoga sih enggak ya. Soalnya ini udah ngabisin anggaran 89 triliun duit APBN. Ada duit pajak rakyat di situ. Jadi kalau ini mangkrak, kita yang rugi sebenarnya. Semoga sih ini berhasil ya. Sekarang pertanyaannya, apakah rakyat pernah minta buat dibikinin IKN? Nah, itu yang saya nggak tahu, karena saya nggak punya datanya. Yang ada datanya adalah kondisi IKN sekarang. Kita baca beritanya. IKN tak terawat, tanaman tumbuh liar. Netizen sindir, bilang sesuai konsep Forest City. Masa iya nggak kerawat? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kalau menurut kamu gimana? Inilah contoh proyek menghambur-hamburkan uang negara. Sebuah bandara yang menghabiskan duit APBN senilai ratusan miliar ini tak terpakai alias nganggur. Inilah fakta yang terjadi pada Bandara Blora, salah satu dari beberapa bandara yang dibangun pemerintah namun gagal karena ketiadaan penumpang. Beberapa atap bandara bahkan sudah rusak dan bocor di beberapa bagian. Padahal Bandara Ngeloram ini baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2021. Tak ada satupun maskapai yang mau terbang dari bandara ini lantaran nyaris tak ada penumpang yang menggunakannya. Entah apa yang dipikirkan pemerintah Jokowi saat itu. Apakah sebelum membangun sebuah bandara tidak dilakukan riset lebih dulu siapa saja market penumpangnya? Apakah tidak sayang uang ratusan miliar APBN habis untuk proyek yang kemudian tidak terpakai sama sekali? Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak ya, bahkan sudah diliput di TV-TV internasional di Indonesia yang katanya IKN itu anggarannya sudah di stop macam itu karena mungkin kemarin itu ada pembiayaan makan bergizi, makan siang gratis, mungkin anggarannya dikesitukan. Dan katanya para sahabat dan teman-teman, di sana itu sempat ada sebuah video juga viral kemarin dan sempat ada tempat jalan-jalan untuk jogging macam itu. Itu sudah di tak terurus, macam sudah dibuatnya susah-susah dan sekarang malah menjadi tempatnya rumput-rumput sudah dibiarkan macam itu, tidak dibersihkan macam itu para sahabat. Jadi di Indonesia itu
kayak terlalu ambisi macam itu, ingin mengejar negara yang sudah maju macam itu. Katanya untuk pemindahan itu Indonesia di Jakarta itu ke 30 tahun yang akan datang padatnya penduduk dan juga katanya tanahnya itu lebih rendah daripada laut. Jadi makanya itu mau berpindah ke ibu kota Nusantara yang di IKN itu, yang menjadi ibu kota yang terbaru lah. Tapi pembangunannya banyak banget untuk menghabiskan dana. Bahkan yang pelik katanya investor-investor itu tidak mau tanam modal di sana, tidak mau tanam modal di IKN yang baru itu. Jadi kan di situ timbul tanda tanya para sahabat. Biasanya kan di mana-mana negara untuk tanam modal itu kan suka, tapi ada juga suatu penjelasan yang katanya itu malas nak tanam modal di Indonesia. Seperti itulah yang sudah kita simak dalam videonya itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.